Ia mengalami pembulian setiap hari di sekolah. Teman-temannya sering menghina, bahkan melemparkan roti ke arahnya untuk mempermalukan. Namun, setiap kali itu terjadi, Jessie hanya diam dan menahan semuanya sendiri. Saat pelajaran dimulai, teman di bangku belakang malah terus mengganggunya. Guru pun tidak pernah mencari tahu kebenarannya. Setiap kali terjadi masalah, Jessie yang selalu dimarahi meski jelas-jelas yang berulah adalah murid lain di belakangnya. Suatu hari, teman di belakangnya memperhatikan bahwa Jessie mengenakan sepatu perempuan berwarna hitam kusam. Ia pun mengejek dengan suara keras. "Kau juga pakai pakaian dalam kakak perempuanmu ya?" Jessie langsung merasa sangat malu dan ingin menghilang dari pandangan orang. Namun sebenarnya alasannya memakai sepatu itu bukan karena pilihan, melainkan karena keadaan. Jessie hidup dalam keluarga besar yang miskin, 7 orang tinggal bersama dalam rumah kecil, hidup pas-pasan. Sepatu olahraganya satu-satunya sudah rusak parah, tapi ia tetap memakainya dengan menempelkan selotip agar tidak terlepas. Namun pagi itu, sepatunya tiba-tiba menghilang. Ia baru tahu kalau ibunya menjualnya diam-diam. Padahal sore harinya Jessie harus mengikuti lomba lari yang sangat penting baginya. Ibunya hanya berkata santai, "Ibu sudah siapkan sepatu baru." Tapi yang disebut sepatu baru ternyata hanyalah sepatu lama milik kakaknya yang sudah tidak dipakai lagi. Ayah Jessie sebenarnya ingin membelikannya sepatu baru, tapi sang ibu menegaskan bahwa kondisi keuangan mereka tidak memungkinkan. Dengan berat hati, Jessie pun harus menerima. Agar orang lain tidak tahu bahwa itu sepatu perempuan, ia mewarnai bagian merah muda di sepatu itu dengan spidol hitam. Tapi meski ia berusaha keras menyembunyikan, teman-temannya tetap mengetahuinya dan menertawakannya habis-habisan. Saat ejekan makin menjadi, tiba-tiba seorang murid baru muncul dan menghentikan semuanya. Dialah Leslie. Dan sejak hari itu hidup Jessie mulai berubah. Mungkin karena gugup saat Leslie baru masuk kelas, isi tasnya berjatuhan ke lantai. Semua murid menertawakan, kecuali Jessie yang menatapnya dengan pandangan sedih dan penuh empati. Dalam hatinya Jessie tahu sebentar lagi Leslie akan menjadi korban perundungan yang sama seperti dirinya. Benar saja, saat jam istirahat, Leslie hendak pergi ke toilet tapi dihadang oleh si pembuli sekolah yang menagih uang masuk toilet sebesar $1. Leslie menatap kakinya yang besar dan dengan tenang menceritakan kisah tentang raksasa berkaki besar yang jahat dan akhirnya dipotong jari kakinya. Cerita itu membuat si pembuli bengong, memberi Leslie kesempatan untuk mencoba masuk, tapi akhirnya tetap dihalangi. Leslie pun mengalah dan pergi. Sore harinya, lomba lari sekolah dimulai. Ini seharusnya lomba khusus untuk anak laki-laki, tapi Leslie juga ikut serta. Teman di belakang Jessie memperingatkan Leslie agar menjauh dari lomba itu. Tapi Jessie, yang biasanya pendiam, tiba-tiba berani berkata, "Kenapa? Kamu takut kalah dari dia?" Teman itu tak bisa menjawab dan akhirnya diam. Saat lomba dimulai, semua berlari sekencang mungkin. Meski memakai sepatu yang tidak pas, Jessie bertekad menang agar bisa mendapat sedikit penghargaan dari teman-temannya. Seluruh liburan musim panas ia habiskan berlatih lari setiap pagi. Usahanya membuahkan hasil. Ia sempat memimpin di posisi pertama, namun ketika hampir mencapai garis akhir, Leslie tiba-tiba menyusulnya dengan mudah dan menang. Jessie pun hanya bisa puas di posisi kedua. Setelah lomba, Jessie kelelahan dan jatuh terduduk. Leslie menghampirinya dan dengan ramah mengulurkan tangan untuk membantu. Tapi karena gengsi dan harga diri terluka, Jessie menolak dan pergi tanpa berkata apa-apa. Saat pulang sekolah, Jessie kaget melihat Leslie mengikutinya. Ia mengira Leslie sedang membuntutinya. Namun ternyata Leslie baru pindah rumah dan menjadi tetangga barunya. Hari-hari berlalu, Jessie tetap sibuk dengan buku catatannya. Tempat ia menulis segala imajinasi liar dan mimpi-mimpinya. Hanya lewat menulis, ia bisa menyembuhkan luka hatinya. Tapi adiknya sering merusak catatannya tanpa sengaja. Dan setiap kali Jessie marah, ayahnya malah memarahinya tanpa mendengar penjelasan. Malam hari, ayah Jessie selalu mencium adiknya dengan lembut sambil mengucapkan selamat malam. Tapi saat giliran Jessie, yang ia dapat hanyalah perintah dingin. "Matikan lampunya, cepat tidur." Di rumah, saudara perempuannya bisa bertengkar soal acara TV, sementara ayah dan ibu duduk santai sambil mengobrol. Seolah Jessie tak terlihat. Ia hanya bisa duduk di sudut sofa, memandangi mereka diam-diam, merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia tak mengerti kenapa dirinya saja yang tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Untungnya, di sekolah masih ada satu hal yang ia sukai, kelas musik. Guru musiknya sangat lembut dan cantik, dengan mata biru muda seperti ombak laut. Sekali pandang saja bisa menenangkan hati Jessie yang selalu gelisah. Dan hari itu, Leslie yang lewat di dekatnya sepertinya menyadari perasaan kecil yang disembunyikan Jessie. Leslie menggoda Jessie dengan berkata, "Kalau kamu suka guru musik itu, kenapa nggak kamu ambil fotonya saja biar bisa lihat setiap saat?" Hanya dengan satu kalimat itu, wajah Jessie langsung memerah.
Ia tak mengerti kenapa gadis baru ini selalu memperhatikannya seperti itu. Sore harinya, sepulang sekolah, Jessie sedang asik menggambar di bukunya. Leslie yang lewat menatap penuh rasa ingin tahu. Melihat itu, Jessie refleks menutup buku gambarnya dengan waspada. Tapi Leslie dengan mudah menyogoknya dengan sebatang permen karet. Keesokan harinya, Jessie akhirnya membuka diri dan memperlihatkan hasil gambarnya kepada Leslie. Setelah melihat, Leslie berkata dengan kagum, "Aku rasa gambar kamu lebih bagus dari siapapun." Saat jam pulang sekolah, beberapa teman memanggil Leslie dan tampak ramah. Ia sempat mengira akhirnya punya teman baru, tapi ternyata mereka hanya ingin menertawakan karena rumahnya tidak punya televisi. Dengan kecewa, Leslie naik ke bus sekolah, tanpa sadar bahwa ia duduk di kursi raja sekolah milik si pembuli. Tak lama kemudian si pembuli naik. Jessie yang tahu bahaya segera datang dan menarik Leslie ke belakang, berhasil mencegah keributan besar. Setelah turun dari bus, keduanya tidak langsung pulang. Mereka malah menantang satu sama lain untuk lomba lari di sungai kecil. Mereka terus berlari hingga masuk ke dalam hutan yang lebat dan misterius. Dalam perjalanan, Jessie penasaran dan bertanya, "Kamu waktu menyelam pernah lihat hiu nggak?" Leslie tertawa dan menjawab, "Aku malah nggak bisa menyelam." Barulah Jessie sadar, semua cerita hebat yang pernah diceritakan Leslie hanyalah hasil dari imajinasinya sendiri. Tak lama, mereka tiba di sebuah sungai kecil. Di sana tergantung seutas tali yang melintang di antara dua pohon besar. Leslie memegang tali itu dan mulai berayun di udara dengan riang. Jessie yang terpesona pun ikut melompat dan merasakan sensasi melayang seperti terbang. Namun mereka belum puas. Leslie mengusulkan, "Ayo kita cari kerajaan ajaib." Menurut Leslie, untuk sampai ke sana tidak perlu pintu rahasia, cukup gunakan imajinasi. "Bayangkan saja tali ini adalah alat ajaib yang membawa kita ke kerajaan itu," katanya sambil kembali berayun dan menghilang di sisi seberang sungai. Jessie pun mengikuti, tapi saat sampai di seberang, ia tidak melihat Leslie. Hutan di sekitarnya terasa hidup, suara-suara aneh terdengar di antara pepohonan. Jessie mengambil ranting untuk berjaga-jaga, tapi tiba-tiba Leslie meloncat dari belakang pohon dan membuatnya kaget setengah mati. Leslie tertawa dan mengajaknya terus masuk ke dalam hutan hingga mereka menemukan sebuah mobil tua berkarat. Leslie berkata dengan nada penuh imajinasi, "Kita hampir sampai di kerajaan ajaib." Tiba-tiba terdengar bunyi dentingan logam. Leslie berbisik, "Itu suara rantai tawanan. Raja kegelapan pasti ada di dekat sini." Jessie mulai takut dan ingin pergi, tapi Leslie menemukan sebuah rumah pohon tua. Mereka memanjat naik dengan tali, dan di sanalah mereka menemukan markas rahasia mereka berdua. Leslie menunjuk seekor capung dan menyebutnya Ksatria Penjaga Pohon. Ia menyebut rumah tua itu benteng peninggalan, dan mereka berdua adalah pahlawan yang dikirim untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan. Jessie mendengarkan dengan takjub, dan seolah alam menjawab imajinasi mereka. Angin bertiup kencang di sekitar, dedaunan berputar-putar seperti menyambut kedatangan dua pahlawan itu. Meski Jessie tahu semua itu hanya permainan, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia mulai merasa dirinya benar-benar seorang pejuang yang berani. Sejak hari itu, setiap pulang sekolah, Jessie dan Leslie selalu pergi ke tempat itu. Mereka mengumpulkan bahan-bahan untuk memperbaiki benteng mereka. Rumah pohon yang dulu reyot kini semakin kuat dan kokoh. Suatu pagi, mereka melihat guru musik kesulitan membawa banyak barang ke kelas. Leslie mendorong Jessie untuk menolongnya, tapi Jessie ragu karena dua anak yang sering mengganggunya sedang memperhatikan. Ia akhirnya tidak berani melangkah. Sore harinya di bus, si pembuli berpura-pura jatuh sambil mencium Jessie, lalu menuduh Jessie yang menjatuhkannya. Sopir bus langsung marah dan menurunkan Jessie di tengah jalan tanpa mendengar penjelasan. Jessie harus berjalan kaki, pulang dengan kesal dan sedih. Di halte dekat rumah, ia melihat Leslie. Tubuhnya belepotan saus tomat karena dijahili juga oleh si pembuli. Agar orang tuanya tidak cemas, Leslie mampir ke rumah Jessie untuk membersihkan diri. Setelah itu, mereka pergi lagi ke markas rahasia mereka. Di sana, sambil berbincang, Jessie baru tahu bahwa orang tua Leslie ternyata keduanya adalah penulis. Jessie langsung mengerti kenapa Leslie begitu pandai berimajinasi dan menulis. Tapi Leslie tersenyum dan berkata, "Itu bukan karena mereka. Setiap orang itu unik kayak ayahmu. Dia tukang besi, tapi kamu kan nggak bisa bikin peralatan." Tiba-tiba, terdengar suara gaduh. Ternyata seekor tupai nakal muncul di dekat mereka. Leslie dengan bersemangat berkata, "Itu pasti pasukan kecil si Raja Kegelapan." Mereka pun mengumpulkan biji pinus di tanah dan menjadikannya granat tangan. Jessie dan Leslie menembakkan biji-biji itu ke arah tupai yang berlari-lari di sekitar. Dalam sekejap, suasana hutan berubah menjadi medan perang imajinatif mereka. Dua pahlawan muda melawan monster bayangan, berlari cepat seolah punya kekuatan super. Mereka bahkan bisa memanjat pohon besar dengan mudah.
Tanpa terasa, keduanya sudah sampai di puncak pohon dan menatap ke kejauhan. Di sana, Leslie melihat pemandangan indah bagaikan negeri dongeng, sementara bagi Jess, semuanya tampak biasa saja. Leslie pun menyuruhnya menutup mata dan berimajinasi. Saat Jess kembali membuka matanya, ia benar-benar melihat keindahan seperti yang digambarkan Leslie, bahkan lebih menakjubkan. Mereka menamai tempat itu Terabithia, sebuah negeri ajaib hasil ciptaan imajinasi mereka berdua. Di sana, Jess dan Leslie bermain dengan penuh tawa dan kebahagiaan. Namun, saat pulang ke rumah, suasana hati Jess tetap muram. Ketika hari ulang tahunnya tiba, ayahnya hanya memberinya mainan murah seadanya. Mainan itu pun tak bekerja dengan baik, membuat Jess ingin menukarnya saja. Ketika ia hendak membicarakannya, adiknya datang tergesa-gesa. Rupanya taman bunga ayahnya dirusak oleh hewan kecil. Sang ayah marah besar dan memasang perangkap agar hewan-hewan itu mendapat pelajaran. Jess membantu memperbaiki taman dengan harapan bisa mendapat sedikit perhatian dari ayahnya. Tapi sang ayah justru berkata dingin, "Sudah, sana kerjakan tugasmu." Jess pun hanya bisa pergi dengan perasaan kecewa. Keesokan harinya di bus sekolah, Jess masih murung. Tak disangka, Leslie datang dan memberinya hadiah ulang tahun, satu set alat lukis mahal. Berbeda jauh dengan hadiah ayahnya, pemberian Leslie itu benar-benar menyentuh hati Jess. Berkat dorongan Leslie, ia mulai tak peduli dengan ejekan anak-anak nakal di sekolah. Saat melihat guru musik yang kesulitan membawa banyak barang, Jess dengan berani maju untuk membantu. Sepulang sekolah, Jess membawa alat lukis dari Leslie dan mulai menghias benteng rahasia mereka di hutan. Ketika tiba-tiba sebuah pohon tumbang menimpa benteng, mereka menganggapnya sebagai peringatan dari Raja Kegelapan. Karena gagal menakuti mereka lewat tupai dan burung gagak, kini Raja Kegelapan mengirim makhluk baru, si raksasa troll. Jejak kaki besar di belakang benteng menjadi bukti bagi Leslie. Namun, mereka tidak takut sama sekali. Dalam dunia imajinasi mereka adalah pahlawan yang tak terkalahkan. Keesokan paginya, Jess mendengar suara dari taman. Seekor hewan kecil terjebak di perangkap ayahnya. Hatinya yang lembut tak tega melihatnya. Jadi ia diam-diam melepaskan hewan itu ke hutan sebelum keluarga bangun. Namun sialnya, saat kembali, ia dipergoki oleh ayahnya. Tanpa banyak bicara, sang ayah langsung memukulnya dan berteriak agar Jess berhenti hidup dalam dunia khayalan. Sejak itu, Jess mulai merasa dunia ini benar-benar kejam. Ia bahkan kehilangan minat pada kisah fantasi Leslie. Bagi Jess, semua itu hanyalah omong kosong. Imajinasi tidak bisa mengubah kenyataan. Ketika adiknya diganggu oleh si pembuli, ia hanya menarik tangan adiknya dan pergi, takut jika melawan, ia akan dihukum sekolah. Leslie mencoba menenangkannya. "Suatu hari nanti kita akan melawan." Tapi Jess tak yakin. Hingga suatu hari ia melihat iklan tentang adopsi anak anjing. Malam itu, di bawah langit penuh bintang, Jess mulai sadar. Mungkin Leslie selama ini benar. Keesokan harinya ia memberikan Leslie sebuah gambar, poster bertuliskan perburuan troll dimulai hari ini. Setelah sekolah, Leslie berlari ke Terabithia dengan penuh semangat. Di sana, Jess menyiapkan kejutan, seekor anak anjing kecil yang ia adopsi. Leslie sangat bahagia. Mereka menamai anak anjing itu pemburu troll, dan kini mereka menjadi 3 sekawan. Dengan sang pemburu sebagai pemimpin, mereka berhasil menemukan sang raksasa. Dari tanah muncul 2 kaki besar. Mereka ketakutan dan berlari. Namun, si anjing kecil justru menemukan kelemahan sang raksasa. Ia takut geli. Dengan satu gigitan tepat sasaran, pemburu troll berhasil mengalahkan musuh. Mereka pun mulai berpikir, jika raksasa punya kelemahan, tentu si pembuli di sekolah juga punya. Maka mereka membuat surat cinta palsu untuk si pembuli dan menulisnya seolah dari cowok paling ganteng di sekolah. Surat itu mereka selipkan diam-diam ke buku si pembuli. Segalanya berjalan sesuai rencana. Seusai sekolah, si pembuli menemui cowok itu dengan penuh harap, tapi malah kebingungan karena si cowok sama sekali tak tahu apa-apa. Semua orang di bus melihat kejadian itu. Si pembuli yang biasanya garang kini tampak malu besar, dan adik Jess akhirnya bisa tersenyum puas. Sore itu, Leslie mengundang Jess ke rumahnya untuk membantu mengecat dinding. Di sana, Jess untuk pertama kalinya mendapat pujian dari orang dewasa. Ia melihat betapa hangatnya keluarga Leslie, penuh canda, perhatian, dan kasih sayang. Hatinya pun berubah. Ia sadar seharusnya keluarga memang seperti itu. Saat pulang ke rumah, ayahnya kembali bersikap dingin dan menyuruhnya bekerja. Tapi kali ini Jess menjawab tegas, "Aku akan melakukan pekerjaan yang berarti." Jawaban itu membuat ayahnya terdiam heran. Keesokan harinya, anak-anak nakal kembali mengganggunya di sekolah. Tapi justru karena itu guru musik memperhatikan keberaniannya. Mendapat pujian dari guru yang ia sukai, membuat Jess tersenyum lebar untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Namun, seperti pepatah mengatakan, ada yang bahagia, ada pula yang berduka. Meskipun kini toilet sekolah sudah gratis digunakan, si pembuli justru menangis sendirian di dalamnya. Atas dorongan Jess,
Jess, Leslie memutuskan untuk berbicara dengannya. Tapi hasilnya ia ingin simpan dulu. Katanya nanti akan diceritakan di Terabithia. Saat pulang, Jess melihat bahwa tahta si pembuli di bus sudah hilang. Untuk pertama kalinya anak itu duduk diam di bangku depan dengan wajah murung. Ketika Jess dan Leslie tiba di markas rahasia mereka, barulah Jess tahu kebenarannya. Ternyata ayah si pembuli sering melakukan kekerasan di rumah dan para siswa kelas atas pun mengetahuinya. Leslie pun menenangkannya, mengingatkan bahwa dulu dirinya juga pernah diejek karena tak punya televisi di rumah. Kata-kata itu membuat si pembuli mulai terbuka dan jujur pada mereka. Tiba-tiba hujan deras mengguyur, memaksa mereka berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Namun, Leslie yang masih ingin bermain berjanji akan melanjutkannya akhir pekan nanti. Sayangnya, Jess menolak karena akhir pekan adalah waktu keluarganya pergi ke gereja untuk berdoa. Leslie yang belum pernah ke gereja sebelumnya jadi penasaran sehingga Jess pun mengajaknya ikut. Ketika sinar matahari menembus kaca jendela gereja dan jatuh ke lantai, Leslie membuka sakunya dan pura-pura menangkap cahaya itu. Katanya cahaya ini akan jadi senjata suci untuk melawan para monster, dan jika mereka punya lonceng gereja untuk mengusir setan, mereka pasti bisa menang dengan mudah. Jess hanya bisa tertawa, tapi dalam hatinya ia sudah tak sabar menanti petualangan berikutnya. Namun ketika pulang ke rumah, semuanya kembali ke kenyataan. Ayahnya menyerahkan kunci dan memintanya mengambil bor listrik di bengkel. Keesokan paginya, ayahnya membangunkannya dengan marah. Kunci itu hilang. Jess mencari kemana-mana di ruang kerja, tapi tidak menemukannya. Ayahnya semakin kesal karena di antara kunci itu juga ada kunci tempat kerjanya. Jika hilang, ia akan dipotong gajinya untuk ganti kunci baru. Jess merasa sangat bersalah. Di sekolah barulah ia tahu ternyata adiknya yang mengambil kunci itu. Si kecil ingin memberi kejutan dengan menaruh kunci itu di Terabithia sebagai jimat suci pengusir iblis. Setelah sekolah, Jess dan Leslie segera berlari ke markas mereka. Hujan terus turun beberapa hari terakhir membuat permukaan sungai naik, tapi Leslie tak takut. Saat baru tiba di hutan, mereka diserang pasukan musuh. Setelah pertarungan sengit, mereka berhasil mengalahkan pasukan tupai jahat. Belum sempat bersorak, dari langit muncul lagi musuh baru, burung elang raksasa. Mereka melawannya dengan granat pinus, dan saat akhirnya mencapai benteng, Leslie menggunakan cahaya suci dari gereja untuk mengaktifkan jimat mereka. Seketika, sekumpulan peri madu muncul dan mengusir para monster. Jess memanjat ke atas benteng untuk mengambil kunci, tapi seekor elang tersisa menyerangnya hingga ia terjatuh. Tepat saat ia hampir membentur tanah, sebuah tangan besar menangkapnya. Ternyata raksasa troll datang membantu. Saat mereka melihat wajahnya, Jess terkejut. Troll itu berwujud si pembuli. Akhirnya Jess berhasil merebut kembali kunci itu. Dalam perjalanan pulang, hujan turun makin deras. Mereka berpisah di persimpangan dengan senyum hangat, tak menyadari bahwa itulah pertemuan terakhir mereka. Sesampainya di rumah, Jess meletakkan kunci di depan ayahnya tanpa sepatah kata. Ayahnya merasakan ada sesuatu yang aneh, tapi tak tahu apa. Keesokan harinya, guru musik menelpon dan mengundangnya pergi ke museum seni. Jess meminta izin kepada ibunya yang masih beristirahat, dan sang ibu menjawab pelan, "Boleh." Dengan semangat, Jess naik ke mobil guru itu. Saat mobil melaju, ia sempat menoleh ke rumah Leslie, tapi tak terpikir sedikit pun untuk mengajaknya. Ia ingin waktu itu menjadi momen berdua dengan guru yang ia kagumi. Tak disangka, keputusannya itu menjadi penyesalan seumur hidup. Hari itu, Jess pertama kali melihat dunia luar yang luas dan indah. Museum itu membuatnya kagum, tapi saat ia pulang, ibunya memeluknya erat dan menangis. Ternyata sang ibu tidak pernah mendengar izin Jess dan mengira anaknya juga sudah meninggal. Jess kebingungan hingga akhirnya ia mendengar kabar mengerikan. Leslie meninggal tenggelam saat mencoba menyeberangi sungai dengan tali. Jess tak percaya, ia berlari ke rumah Leslie dan melihat mobil polisi terparkir di sana. Saat itulah kenyataan menghantamnya. Ia berlari ke kamar, mengunci pintu, membuka buku sketsanya dan menatap halaman bergambar Leslie. Lama sekali tanpa suara, keesokan harinya orang tua Jess menemaninya mengunjungi keluarga Leslie untuk menyampaikan belasungkawa. Ayah Leslie langsung memeluknya erat dan berkata, "Sebelum pindah ke sini, Leslie tidak pernah punya teman. Kau adalah sahabat terbaiknya. Satu-satunya, dia sangat menyayangimu." Jessie baru sadar, selama ini ia mengira Leslie yang menyelamatkannya dari kesepian, tapi sebenarnya mereka telah menyelamatkan satu sama lain. Namun hidup di sekolah tetap berjalan. Si pembuli, yang dulu dijuluki tupai jahat, kembali bersikap sombong. Ia bahkan berkata, "Sekarang kau pelari tercepat di kelas." Jess berbalik dan memukulnya tanpa ragu. Guru menyuruh Jess berdiri di lorong, tapi tak menegurnya.
Guru itu tahu rasanya kehilangan seseorang karena ia pun pernah kehilangan suami. Sementara nyanyian lembut guru musik terdengar dari kejauhan, Jess hanya diam, tak lagi bisa menikmati apapun. Di bus sekolah, ia melihat si pembuli kini duduk berdampingan dengan gadis yang dulu suka mengejek. Dunia terus berjalan, tapi baginya sesuatu telah hilang selamanya. Turun dari bus, Jess menatap tali ayunan yang dulu mereka gunakan, kini sudah putus. Di seberangnya batang pohon tumbang membentuk jembatan alami. Dengan langkah perlahan, Jess berjalan melintasi jembatan itu, menembus hutan menuju tempat yang dulu mereka sebut Terabithia, tempat di mana imajinasi dan persahabatan mereka akan hidup selamanya. Jessie tiba di samping mobil tua itu, suara rantai berderak keras di udara, namun kali ini ia tak lagi ketakutan. Ia membuka pintu mobil, menarik keluar boneka makhluk berisik itu, dan melemparkannya jauh, membebaskan dirinya dari belenggu rantai yang selama ini menahannya. Tepat saat itu, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Ia sempat mengira itu Leslie yang kembali, dan tanpa pikir panjang ia berlari sekuat tenaga menuju jembatan. Namun sesampainya di sana, ternyata yang datang adalah adiknya, yang diam-diam mengikutinya. Jessie segera berlari menolong adiknya agar tidak jatuh, tapi saat melihat kekhawatiran di mata sang adik, Jessie malah menolaknya dengan kasar, bahkan sempat mendorongnya jatuh ke tanah. Tindakan itu membuat hati adiknya hancur. Jessie lalu pergi ke benteng rahasia yang dulu menjadi dunia miliknya bersama Leslie. Sayangnya, Leslie sudah tidak ada di sana. Ia memungut kembali hadiah-hadiah kecil yang dulu diberikan Leslie, lalu berjalan ke tepi sungai. Dengan perasaan hampa, ia melempar semua barang itu ke air. Walau ia mampu melukis dunia terindah sekalipun, tanpa Leslie, semua itu tak lagi berarti. Namun tiba-tiba, bayangan Raja Kegelapan muncul dari balik pepohonan. Jessie panik dan berlari ketakutan. Tapi sosok itu ternyata bukan makhluk jahat, melainkan ayahnya sendiri. Sang ayah berlari memeluk Jessie dan menenangkannya, berkata bahwa semuanya sudah berakhir. Dalam pelukan itu, Jessie akhirnya tak bisa menahan tangisnya lagi. Semua penyesalan dan kesedihan yang selama ini ia pendam, meledak seperti banjir. Ia menangis, menjerit, dan menyalahkan dirinya sendiri. Yakin bahwa jika ia mengajak Leslie ke museum hari itu, Leslie tidak akan mati. Namun sang ayah dengan lembut menenangkannya, berkata bahwa kematian Leslie hanyalah sebuah kecelakaan, bukan salah siapapun. Malam itu, Jessie akhirnya meminta maaf kepada adiknya. Walau adiknya masih kesal, ia melihat di meja sebuah gambar yang dibuat sang adik, potret dirinya sebagai seorang pahlawan. Di mata sang adik, Jessie adalah sosok yang bisa melawan iblis dan melindunginya. Keesokan harinya Jessie melakukan sesuatu untuk mengenang Leslie. Ia menatap jembatan menuju dunia imajinasi mereka, Terabithia, lalu berlari ke rumah Leslie dan meminta izin pada ayah Leslie untuk menggunakan sisa papan kayu yang ada di depan rumahnya. Dengan izin itu, Jessie mulai bekerja. Hari demi hari ia memahat, memaku, dan memperkuat kayu dengan penuh semangat. Dengan tekad dan ketulusan, akhirnya jembatan itu selesai dibangun. Jessie membawa adiknya ke tempat itu, menutup matanya dan membiarkannya melihat jembatan baru yang kokoh dan indah. Di sana ia menggantungkan perisai pelindung buatan tangannya sendiri. Jembatan yang dulu rapuh kini menjadi kokoh dan aman. Dahulu Leslie yang membawanya ke dunia ajaib itu. Kini Jessie yang akan membawa adiknya menyeberangi jembatan yang sama, mewarisi semangat Leslie. Jessie membuatkan mahkota bunga untuk adiknya, lalu dengan lembut menaruhnya di kepalanya. Dalam sekejap, bunga itu seolah berubah menjadi mahkota raja. Jembatan pun berkilau, berubah menjadi jembatan menuju dunia ajaib. Para makhluk fantasi dan peri muncul menyambut mereka, dan Jessie menjadi raja baru Terabithia. Film ini berjudul Bridge to Terabithia, disutradarai oleh Gabor Čupo, dibintangi oleh Josh Hutcherson dan Anna Sophia Robb, dan dirilis pada tahun 2007. Meski tampak seperti film fantasi anak-anak, film ini menyimpan pesan mendalam tentang proses tumbuh dewasa yang pahit dan nyata. Dunia imajinasi yang diciptakan Jessie dan Leslie adalah pelarian dari kerasnya kehidupan nyata. Namun pada akhirnya dunia itu harus runtuh, membuat Jessie belajar menerima kehilangan dan memahami rapuhnya kehidupan. Film ini menyentuh karena tidak menutupi luka masa kecil. Jessie tumbuh dari anak pendiam dan minder menjadi sosok yang berani, lalu belajar berdiri kembali setelah kehilangan sahabatnya. Dunia ajaib Terabithia tidak bisa melindunginya selamanya, tapi justru di sanalah makna sejati dari pertumbuhan muncul, keberanian untuk menghadapi kenyataan. Kematian Leslie adalah simbol kehilangan yang harus dihadapi setiap manusia. Ia bukan sekadar tragedi, tapi juga awal dari pemahaman tentang arti cinta, kenangan, dan keberanian untuk melanjutkan hidup. Jessie meneruskan semangat Leslie dengan membangun jembatan baru, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dalam hatinya. Bridge to Terabithia bukan sekadar kisah fantasi, melainkan cermin perjalanan batin manusia tentang kehilangan, penerimaan, dan keberanian untuk menatap masa depan. Karena pada akhirnya, setiap dari kita harus belajar seperti Jessie, membangun jembatan antara dunia mimpi dan kenyataan.
Itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.